Nih. Keterlaluan kalian. Aku nggak habis pikir adikku dan adik iparku sendiri bekerja sama orang lain untuk menjatuhkan usaha. Dewi, jadi kamu datang ke restoran bukan karena kamu kangen sama aku, tapi karena kamu sengaja mau menyebarkan fitnah. Tega kamu. Asal kamu tahu, semuanya yang aku lakukan selama ini, semuanya untuk kebahagiaan kamu. Gak usah so drama deh di sini. Uang yang kamu kasih ke Dewi, semuanya itu haknya dia. Jadi gak usah diungkit-ungkit deh. Mendingan kamu buruan tutup itu restoran. Gak akan ada orang yang mau ke situ. Semua udah tahu kalau kamu itu jualnya daging celeng. Kapok pastinya. Enggak. Aku nggak akan pernah menutup restoranku. Apalagi setelah tahu kamu yang menjebak aku. Dan kamu, Dewi. Aku nggak tahu kenapa kamu tega berbuat jahat sama aku. Tapi kalau itu semua bikin kamu bahagia, aku ikhlas. Terima kasih ya Allah. Kerja kerasku nggak sia-sia. Restoran ini sekarang sudah ramai kembali. Kenapa restorannya Anita malah jadi makin rame? Nggak boleh dibiarin. Mas Chandra, ada apa ya? Kamu itu kerja nggak becus ya? Kamu bilang setelah kita berhasil jebak Anita, restorannya bakal sepi. Enggak! Restoran dia itu sekarang malah makin rame. Sebentar, Mbak. Masa iya sih, Mbak? Alah, gak usah banyak ngomong kamu. Cepatnya kamu harus hancurkan Anita itu. Sampai dia nggak punya apa-apa. Kalau enggak, kalian berdua pergi dari rumah. Loh, itu orang lagi ngapain ya? Ya ngapain ya? Akhirnya bisa juga saya hancur usaha Anita. Sudah kamu di sini? Pak, lepasnya Pak. Pak. Ngapain di sini? Lepasin saya Pak. Saya nggak bersalah Pak. Kamu mau membakar restoran ini ya? Enggak Pak. Enggak, saya cuma lepasin. Pak, saya nggak bersalah Pak. Pak, ada apa ini, Pak? Ini Bu, orang ini mau bakar restoran ini Bu.
juga. Arfan, keterlaluan kamu. Tega kamu. Ayo kita ke kantor polisi. Ayo, ayo. Ayo, ikut. Ikut kami. Ayo, cepat. Ayo. Ya Allah, apa salahku sampai Arfan mau membakar restoranku? Kamu tuh dengar omongan saya nggak? Mbak, Mas Sandra please banget bantuin Mas Arfan, Mbak. Dia masuk penjara. Masuk penjara? Kok bisa? Iya, Mbak. Mas Arfan itu kepergok waktu dia mau ngebakarin restorannya Mbak Anita. Kan Mbak Sandra yang nyuruh sampai Anita harus bangkrut nggak punya apa-apa. Ya Mas Arfan jadi terpaksa ngelakuin itu, Mbak. Aku nggak pernah nyuruh Arfan untuk ngebakar restoran itu. Aku nggak ikut campur deh. Apalagi untuk nyari pengacara. Aduh, enggak. Kamu urus sendiri aja. Mbak Sandra, Mas Arfan tuh ngelakuin ini semua buat Mbak. Dewi, aku tadi sudah bilang kan sama kamu, aku nggak pernah nyuruh Arfan untuk ngebakar restoran itu, ya? Jadi kamu urus sendiri. Ini lagi sih. Ini kamu ngapain masih di sini? Udah, buruan dong kamu beresin itu. Iya. Awas kamu Sandra. Aku akan bongkar rahasia kamu ke semua pemilik restoran. Selamat malam. Seorang pria ditangkap oleh petugas keamanan saat sedang berusaha membakar restoran milik kakak iparnya. Bu Anita, bisa ceritakan gimana kronologisnya? Saya juga nggak tahu persis Mbak gimana kejadiannya. Dan saya juga tidak tahu kenapa Arfan, adik ipar saya, mau membakar restoran saya. Saya juga nggak pernah berbuat jahat sama dia. Ya Allah, kasihan Anita, keterlaluan. Aku harus melihat keadaannya Anita. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sekarang udah bisa berjalan lagi. Loh, Nak Anita kok kelihatannya pucat? Apa Nak Anita sedang sakit? Iya Pak, belakangan ini kesehatan saya menurun. Mungkin karena saya terlalu capek mengelola restoran ini Pak. Saya melihat berita, katanya Arfan mau mencoba membakar restoran ini. Apa betul? Iya Pak. Waktu itu Dewi juga membantu Sandra untuk menyebarkan isu kalau saya menjual daging celeng Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa terima Nak Anita. Saya harus tegur Dewi agar supaya dia tidak bersikap seperti ini untuk Nak Anita. Gak apa-apa Pak. Mungkin ada sifat saya yang membuat Dewi benci banget sama saya. Biarin. Pak Ahmad. Sandra, keluar kamu Sandra. Sandra, kami mau memeriksa semua persediaan daging yang ada di rumah ini. Karena kami dapat informasi kalau Anda telah mensuplai daging celeng ke restoran kami. Betul itu? Wah, nggak mungkin. Itu semuanya fitnah. Saya nggak pernah supply daging celeng ke restoran kalian. Kalau memang itu nggak benar, kenapa kami nggak boleh masuk untuk meriksa rumah ini? Ya, ini tempat tinggal saya. Jadi kalian nggak bisa dong seenaknya masuk ke dalam dan meriksa ke dalam. Alasan kamu Sandra. Minggir. Jangan nolongin gue. Jangan. Minggir. Gimana nih? Cari, cepat. Ternyata benar, Bu Sandra menyimpan daging celeng. Keterlaluan kamu Sandra.
Ternyata memang benar selama ini kamu mensuplai daging celeng ke restoran kami. Sudah tangkap ke polisi. Tunggu Sandra. Dia kabur. Sandra. Tunggu Sandra. Dia kabur. Ini pasti ulahnya Dewi.